Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gabut Moto Vlog, bro. HMYMK, hanya modifikasi yang memuaskan kita, yo. Oke bro, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya yang ada di sana? Pokoknya selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat kalian yang nonton video ini. Sekarang hari Jumat, tanggalnya saya lupa. Pokoknya sekarang hari Jumat, dan ini pertama kali saya keluar setelah hampir 15 hari saya nggak keluar, bro. Setelah virus COVID-19 atau Corona itu mulai marak di Indonesia, khususnya di Jogja sendiri ya. Itu di Jogja mulai booming, mulai menyebar luas itu sekitar seminggu yang lalu. Dan sejak saat itu saya benar-benar nggak keluar rumah. Saya mengisolasi diri. Karena gimana ya, ya was-was aja sih. Sebenarnya lebih ke tindakan preventif sih. Biar bagaimana caranya kita nggak tertular atau nggak menularkan gitu. Dan benar 15 hari saya berada di rumah, nggak ngapa-ngapain, dan ini baru pertama kali saya keluar. Ini saya keluar bukan karena saya pengen coba-coba aja loh. Saya keluar karena memang ada kepentingan, ada keperluan yang harus keluar, yaitu saya hari ini mau ceritanya mau ngambil hand sanitizer di teman saya. Rumahnya di Bantul sih, lumayan. Nanti kita akan membelah Jogja, jadi saya sekalian mau lihat kondisi Jogja pasca virus corona itu mulai booming dan Jogja mulai diberikan warning gitu. Saya berharap teman-teman semuanya dimanapun kalian berada di seluruh wilayah di Indonesia, kalian tetap berhati-hati, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Buat kalian kaum muslim yang saat iman dengan saya, perbanyak sholat, perbanyak ibadahnya, perbanyak doanya, baca Qurannya juga diperbanyak, bro. Dan tolong teman-teman semuanya yang ada di sana, yang lihat video ini ataupun yang enggak, mohon tetap jaga kesehatan, bro, jaga kebersihan. Tolong ikuti himbauan-himbauan dari pemerintah, karena apa yang sudah pemerintah instruksikan dan para ulama-ulama itu sudah, saya rasa menurut pendapat saya pribadi sudah benar sih, sudah sesuai. Karena virus ini dia nggak kelihatan dan dia nggak pandang bulu untuk penyebarannya gitu loh. Dia muda, dia tua, kemudian dia sehat, dia sakit. Kalau misalkan ada kontak ataupun kita megang atau bersinggungan dengan tempat-tempat yang ada si virus ini, ya mau gak mau kita akan, pilihannya cuma dua, bro. Kita yang tertular karena imun kita nggak bagus, atau kita yang menularkan kepada orang lain gitu. Jadi tolong himbauan dari pemerintah dan para petinggi-petinggi negara tolong diindahkan, bro. Jangan ngeyel. Dan tetap jaga kesehatan buat kalian semua. Kalau misalkan kalian nggak penting-penting amat, itu nggak usah pergi keluar rumah sih ya. Cukup kalian di rumah aja. Dengan kita di rumah, itu kita samanya sudah menyumbang yang sumbangsi yang besar buat negara gitu. Jadi kita memutus satu mata rantai minimal untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, dan ini saya dapat hand sanitizer dari teman saya karena ya mungkin karena apa ya, panik buying ya dari teman-teman atau mungkin warga-warga. Saya nggak menyalahkan panik buying kalian, cuman ya tolong kalau misalkan mau beli sesuatu itu difikirkan lah, ditimbang-timbang dulu. Kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, nggak usah dibeli. Boleh beli tapi secukupnya aja, jangan terus rakus semuanya dibeli, bro. Kasihan yang mereka yang lebih membutuhkan itu kan, kalau misalkan kita borong semuanya hingga stoknya habis dan langka. Apalagi ada oknum-oknum yang jual dengan harga yang nggak manusiawi. Itu saya, wah, kurang ajar banget itu. Kalau ketemu orangnya minta tonjok sumpah. Dalam keadaan seperti ini malah dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi tolonglah buat kalian, buat para penimbun masker dan alat-alat kesehatan, tolong sadar, bro, sadar. Kan lebih baik kalau kita berbagi dengan sesama, itu pahalanya dapat. Kemudian rasa apa ya, serawungnya juga oke gitu loh. Serawung itu hablum minanas, hubungan antara manusianya itu oke juga itu. Jadi tolonglah jangan rakus gitu. Berbagi lebih baik, bro. Saya aja cari masker di Jogja sendiri, bro, itu gua sumpah
sudah beberapa apotek yang saya datangi dan tempat-tempat yang biasanya jual masker itu habis semuanya. Dan nanti kita akan lihat, sama-sama lihat kondisi kota Jogja seperti apa. Ini jalan ini ya, kalau dulu waktu saya kuliah tuh jalan ini jam segini masih rame. Ini jam setengah 10 sini rame banget, cuman sekarang mulai lenggang. Ya bagus lah kalau misalkan kesadaran masyarakat mereka tetap berada di rumah, social distancingnya tetap dijaga. Ya intinya mengurangi kegiatan yang tidak perlu dan menghindari kerumunan. Intinya tetap perbanyak ibadah bro. Kalau misalkan dari MUI itu mereka menyatakan bahwasanya udahlah kalian di rumah dulu aja untuk beribadahnya gitu. Insya Allah Allah juga memberikan rukhsah atau keringanan untuk kita semuanya gitu kan. Ya saya nggak menyalahkan untuk teman-teman yang tetap kekeh ke masjid atau ke musola untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Saya akui iman kalian top, saya akui ketakwaan kalian tebel, cuman dipikirkan juga gitu. Ini kan virus yang nyebarnya itu cepat dan kita juga nggak tahu gitu kan. Secara simpelnya sih kayak gini aja sih. Kita misalkan kita naik motor, kemudian kita lewat di palang pintu perlintasan kereta api nih, dan ada palang pintunya. Dari kejauhan itu palang pintunya baru mau nutup, ya mungkin sudah seperempat mau turun gitu kan. Nah terus dari kejauhan itu sudah kelihatan nih keretanya, atau mungkin sudah beberapa meter dari palang pintu. Nah di situ kita diberi pilihan kan, kita mau nunggu sebentar sampai keretanya berlalu, atau kita tetap gas terus, kita terabas palang pintunya, kita terobos, tapi kita prediksi kita bakal mati ketabrak kereta. Dan secara simpelnya sih kayak gitu kalau saya ibaratkan gitu sih. Jadi ibaratkan si kereta itu adalah coronanya, dan palang pintu ini adalah peringatan dari pemerintah atau MUI-nya gitu. Kalau misalkan kita tetap egois, kita tetap terabas terus, ya kita mati sia-sia, ngapain gitu kan. Tapi kalau kita bertahan sebentar, kita tunggu sebentar, barang 5 menit atau 7 menit malah nggak sampai gitu kan, kita akan selamat dan kita menyelamatkan nyawa kita gitu ya teman-teman. Jadi tolonglah dipatuhi. Kalau mungkin ada kalian yang mungkin berbeda pendapat dengan saya, moga boleh di bawah sini kalian berdiskusi, kita berdiskusi bareng-bareng. Gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Di sini kita sama-sama belajar, kita cari mana yang baiknya dan kita tinggalkan mana yang buruknya. Oke bro, dan ini adalah daerah UGM ya, Universitas Gadjah Mada, yang kayaknya udah di lockdown. Barusan kita ngelewatin Sarjito yang tempat kayak rumah sakit rujukan gitu untuk corona. Dan oh iya, kayak ingat rumah sakit kan, jadi saya kayak ingat mau bahas ini juga. Dan ayolah kita sama-sama kita memberikan support, kita memberikan dukungan kita, doa kita untuk para pahlawan yang sebenarnya untuk musibah ini, yaitu para perawat dan dokter. Mereka sudah mendedikasikan tenaga mereka, hidup mereka untuk kita semua gitu kan, untuk menjaga Indonesia khususnya. Jadi ayo bareng-bareng kita doakan mereka, buat para dokter-dokter. Itulah kenapa saya suka sama dokter itu. Jadi karena apa ya, mulia gitu loh, mereka itu mulia, kayak memberikan harapan kehidupan untuk orang gitu. Walaupun secara mutlak hidup mati itu di tangan Allah ya, saya percaya itu. Cuman ya ikhtiar kita kan lewat tenaga medis gitu loh. Kalau misalkan masih bisa diperpanjang hidupnya ya oke, monggo. Ya pokoknya mari kita bareng-bareng, kita bekerja sama lah untuk menjaga Indonesia agar tetap sehat gitu. Untuk tenaga medisnya, ayolah. Kemarin saya miris dengar berita ada yang perawat entah diusir atau dia yang merasa gak nyaman karena mungkin ada omong-omongan, mbak awas, nyaris woy. Jadi mungkin dia nggak nyaman karena tetangga-tetangga sebelah ngomongin, wah ini perawat pasti bawa virus banyak, nanti kalau misalkan dia nyebarin di kampung kita gimana, malah repot. Nah akhirnya dia entah dia diusir atau dia nggak mau tinggal di situ lagi gitu. Saya nggak tahu, cuma dia ayolah jangan sampai kayak gitu. Mereka itu pahlawan bro, jangan diperlakukan seperti itu ya bro.
keluar kayak gini bro, Jogja sepi. Oh bagus bro, ada penyemprotan dari bapak-bapak TNI. Baguslah buat antisipasi. Sip, Jogja jos, naik ngono bicara nih bro. Dan tadi saya juga disemprot bro waktu mau ngisi bensin. Saya disemprot di pom bensin. Dan saya kaget juga, oh ternyata masyarakat kesadarannya bagus lah. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya, biar kita juga bisa menikmati bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan rahmat ini dengan khusyuk, dengan apa ya, dengan enak gitu. Jadi nggak was-was kita pergi sholat taraweh juga nyaman gitu kan, nggak was-was. Buat teman-teman daerah Jogja yang mungkin lagi cari hand sanitizer, teman saya ini jual, dia kayak semacam distributor gitu sih. Dia nggak selalu ready stock, jadi kalau misalkan teman-teman mau pesen bisa silahkan pesen. Insya Allah harganya bersahabat lah, dan ini nggak nipu. Soalnya kemarin teman saya bilang ada yang oknum-oknum yang busuk, oknum-oknum yang apa ya, nggak bertanggung jawab. Itu mereka memanfaatkan situasi gitu loh. Jadi mereka jual hand sanitizer itu isinya air gitu, air biasa, cuman kayak dikasih campuran ya, tapi mungkin 90% air gitu. Jadi ini saya bilang, wah ini bejat banget, ini gak manusiawi banget. Sama sih dengan para penimbun masker dan lain sebagainya. Ini kalau udah sampai kayak gini namanya kita dia gurunya selesai dua kayak orang kan mantep loh, remason cuy. Ya intinya tetap ikuti himbauan pemerintah, tetap dekatkan diri kepada Allah gitu kan. Dan saya rasa juga ada hikmahnya sih bro, karena virus corona ini. Pertama mungkin ya lebih dekat, lebih intens lagi dalam berkomunikasi dengan keluarga gitu kan. Kita kembali harmonis lagi dengan keluarga mungkin gitu kan. Saya yang mungkin kuliah kemudian dan lain sebagainya, walaupun sekarang sudah lulus sih, mantap. Yoi, gabut motovlog ke sarjana. Woi, gabut motovlog ke sarjana. Sombong amat. Kemudian yang kedua, yang kita mungkin kalau waktu ibadahnya sering ditunda-tunda, sering diundur-undur, sekarang bisa lebih tepat waktu dan mungkin bisa ditambah dengan amal sholat-sholat atau ibadah-ibadah sunnahnya gitu kan. Kalau dampak buruknya ya banyak, saya nggak usah sebutin, teman-teman juga sudah tahu sendiri sih. Dampak perekonomian juga drastis dan sebagainya. Bentar lagi kita sampai, ini kita ke kanan masuk ke desanya. Oke, wah wis tekan. Dan alhamdulillah Jogja panas, jadi bisa membakar virus-virus yang nemplek dan ngobong sisan.